seluruh hidup kami. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Kami percaya pujian penyembahan kami ya Tuhan sudah berbau harum, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau berikan hati seorang murid ya Bapa, sehingga firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami siap dibentuk ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini hanya hamba yang tidak berguna, hanya hamba yang mau Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, biar Engkau yang semakin besar, hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Minggu lalu kita penuh dengan karya Roh Kudus. Ya, minggu lalu kita penuh dengan impartasi daripada Roh Kudus. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, karya Roh Kudus, ya, impartasi kuasa Roh Kudus itu harus juga disertai dengan karakter. Ya, tidak bisa kita menyembah penuh dengan kuasa Roh Kudus, tetapi keluarga kita berantakan. Hati-hati dalam itu. Ya, Bapak Gembala memberikan tema kasih, ya. Jadi hari ini saya mendapatkan rema bagaimana dalam kehidupan orang Kristen pentingnya, yaitu kasih di dalam keluarga Kristen. Karena kasih dalam Alkitab itu terbagi menjadi 4. Ya, ada kasih agape, ya, kasih dari Tuhan kepada manusia. Kemudian ada kasih philea antara kita umat sesama manusia. Kemudian ada kasih storge, yaitu kasih orang tua kepada anak, dan kasih eros antara pasangan suami istri. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih di dalam keluarga Kristen. Tidak bisa kita kepenuhan Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita dapat karunia bahasa roh, tetapi keluarga kita berantakan. Ya, itu seperti kita ada dalam gelas, kita penuh air, tetapi kanan kirinya bocor. Ya, kemarin saya nonton sebuah video seorang hamba Tuhan sendiri, Benny Hinn. Dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia dipenuhi dengan karya-karya Roh Kudus. Setiap dia pelayan, dia menyembuhkan orang, dia penginjil, dia pelayanan kemana-mana, Bapak Ibu. Tapi pada suatu ketika dia bermimpi, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan, dan semua orang diadili. Ya, ketika Tuhan mengangguk, itu orang bisa masuk dalam pintu dalam kerajaan surga. Tapi kalau Tuhan menggelengkan kepalanya, langsung malaikat membawa orang di sebelah kiri. Semua orang mengantri, dan dia pada saat itu berpikir sudah melayani Tuhan dengan bagus, tapi dia juga gugup ketika diadili. Dan pada saat dia berdiri, dia bercerita, Tuhan tidak mengangguk, Tuhan tidak menggeleng, tetapi Tuhan hanya menegur, ya, karena Benny Hinn dalam suami istri, Benny Hinn dia cerai dengan istrinya. Bayangkan Bapak Ibu, dia pelayanan, dia menginjil, dia menyembuhkan orang, tetapi Tuhan tegur, dia bercerai dengan istrinya. Karena kenapa? Benny Hinn dia fokus pelayanan, dia fokus sepertinya luar biasa, betul Bapak Ibu? Tetapi keluarga ini juga Tuhan perhitungkan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bagaimana keluarga Kristen. Ya. Beberapa bulan yang lalu di rumah kami itu ada pencuri masuk. Ya. Pencurinya masuk, dia bawa parang besar. Kemudian dia ternyata tidak hanya mencuri di rumah, dia juga mencuri di rumah BI, di bengkel Immanuel, BI Betio. Dia masuk juga di ruko kami, pertokoan di Sifnana sana. Dan akhirnya polisi sudah tangkap dia. Dia didapat, dan orang tua dari pencuri ini datang ke rumah. Bukan untuk minta anaknya dilepas dari penjara tersebut, tetapi dia meminta maaf. Minta maaf kalau anak saya, dia datang jauh-jauh dari Dobo, datang ke Somlaki, minta maaf kalau anak kami mencuri begini. Pada saat itu berbicara sama mama mertua saya, dan pada akhirnya sudah berbincang-bincang lama. Mama mertua saya tanya, ibu gereja di mana? Oh, saya gereja GBI. Mama saya langsung kaget. Aduh, gereja GBI. Ya.
Langsung mama saya sebut nama gembalanya. Siapa gembalanya, Pak? Ibu Lis, ya. Saya kurang tahu pada saat itu disebut, oh iya ini gembala saya. Langsung mama saya juga bilang, kami juga dari gereja GBI, Bu. Gembalanya Bapak Pendeta Jonas Anatototi. Oh iya. Apa yang mau saya sampaikan? Orang tua gereja GBI, ya, anaknya pakai kekuatan hitam. Ya. Kenapa saya bilang pakai kekuatan hitam? Karena waktu masuk di toko kami, celah kecil saja, Pak, Bu, kecil saja. Saya pada saat itu sampai suruh salah satu karyawan, coba kasih masuk, kamu punya kepala itu ke dalam, bisa kasih? Gak bisa. Dia barang kecil yang bisa masuk. Ini waktu itu polisi langsung bilang, Bapak Menis bilang, oh ini pakai kekuatan hitam sudah dia. Gitu. Ya. Jadi, ya penting sekali kita sebagai keluarga, ya, jangan kita hanya berpikir kita keluarga hebat, tetapi anak generasi kita rusak. Ya. Ini penting sekali, sangat penting. Bahkan bagaimana orang Israel, kenapa orang Israel itu hebat? Ya, dari sejak kecil orang tuanya selalu mengajarkan itu hukum Taurat. Ya. Jadi jangan kita hanya berpikir diri kita sendiri, tetapi generasi ladang, ya, jangan kita jauh-jauh dulu menginjil hebat keluar di luar sana, tapi keluarga kita sendiri, inti suami, istri, dan anak-anak tidak di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau ada suami yang tidak hidup di dalam kebenaran, saya bilang itu tugas tanggung jawab seorang istri. Kalau ada istri yang tidak dalam kebenaran, itu tugas tanggung jawab seorang suami. Karena kenapa? Dua menjadi satu dikatakan dalam Alkitab. Bukan lagi satu menjadi dua, dua menjadi satu. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanannya, ketika Tuhan Yesus sudah pelayanan menginjil keliling, Tuhan Yesus kembali lagi ke keluarganya. Di mana? Di Nazaret. Dan ketika Tuhan Yesus kembali di Nazaret, orang-orang menolak dia. Ya. Ya, jadi hari ini kita kasih dalam keluarga, dan subtema yang saya mau bagikan adalah keluargaku adalah misiku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai istri bisa memenangkan suami. Kita sebagai suami bisa memenangkan istri. Ya, kita sebagai orang tua bisa memenangkan anak-anak kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya sendiri adalah korban dari orang tua saya harus bilang seperti itu. Ya. Orang tua saya kalau dibilang di Jawa itu majelis, ya, pelayanan juga. Tetapi saya akhirnya saya pakai narkoba karena tidak ada apa, kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Dikasih biar begitu saja. Secara materi saya dicukupi, secara keuangan saya dicukupi, bahkan saya pakai uang untuk apa? Pakai narkoba. Ya. Tetapi tidak ada waktu kedekatan orang tua terhadap anak, membiarkan anak begitu saja. Ini penting, ya, kasih orang tua terhadap anak. Ya. Di sini kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 13 ayat ke-54 sampai ayat ke-57. Untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Di slide sudah ada ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu dalam hitungan ketiga Matius 13. Kalau yang tidak kelihatan slide-nya bisa pakai HP. Kayaknya terlalu kecil ya. Kalau yang tidak kelihatan bisa pakai HP Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, dan Simon dan Yudas? Dan bukankah perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Silakan duduk. Kita baca tadi ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, semua orang takjub.
Kita pengajaran Tuhan, ya kan? Bukan karena Tuhan Yesus pada akhirnya apa? Ditolak di Nazaret. Bukan karena Tuhan Yesus khotbahnya jelek, bukan karena Tuhan Yesus khotbahnya tidak bagus. Tuhan Yesus bahkan orang tercengang-cengang atas khotbahnya. Tetapi Tuhan Yesus ditolak karena kenapa? Bukankah ia anak Maria? Karena keluarga, ya kan? Latar belakang daripada Tuhan Yesus yang membuat Tuhan Yesus ditolak. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, ladang yang tersusah itu sebenarnya adalah keluarga. Ladang yang tersusah itu adalah keluarga. Karena kenapa? Kita bisa berkhotbah, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juri yang terbaik ketika saya berkhotbah di sini adalah keluarga saya, adalah istri saya, adalah mertua saya. Kalau saya dalam apa yang saya sampaikan dalam kehidupan rumah tangga saya berantakan, bagaimana saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya? Betul? Ya. Itulah sebabnya keluarga ini sangat penting. Ladang yang paling susah pelayanan itu adalah keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri aja ditolak di Nazaret karena latar belakang keluarganya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana istri dia bisa memenangkan suami. Suami bisa memenangkan istri. Karena saya mau bilang di tempat ini ya, ada banyak orang pria jadi suami tapi tidak menjadi fungsi sebagai suami. Saya harus katakan, sudah jadi suami nih statusnya, suami, tapi fungsi suami tidak ada karena tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Pikir sudah pokoknya istri saja, sudah pokoknya itu saja. Padahal dalam firman Tuhan, Bapak Ibu harus tahu ada banyak imam yang gagal mendidik anak-anaknya dan dia diajar oleh Tuhan. Imam Eli, Imam Harun, kemarin Mama Gembala sudah ajarkan dan itu sangat bagus. Jangan kita hebat di luar Bapak Ibu, tapi kita tidak hebat di dalam rumah. Sangat penting sekali. Nah, di sini yang saya mau bagikan adalah pertama, bagaimana saya bisa di dalam kasih di dalam keluarga, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi keluarga saya. Kita harus memiliki apa? Kesaksian hidup yang benar. Ya, memiliki kesaksian hidup yang benar. Di dalam Lukas ayat 3, Lukas 3 ayat 8a dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika kita kemarin penuh dengan karya Roh Kudus, penuh dengan impartasi Roh Kudus, ada yang sampai gelepar-gelepar ya. Tetapi ketika engkau pulang, suami masih tempelin istri, bahaya. Ketika kemarin kita penuh dengan kuasa Roh, kuasa Roh Kudus bekerja, tetapi sampai di rumah istri melawan suami, kira-kira yang masuk itu Roh Kudus kah atau roh yang lain? Setuju Ibu? Ya. Dikatakan ya di dalam slide ya, pertumbuhan rohani yang harus selalu diikuti dengan apa? Perubahan hidup. Jika tidak, berarti Anda gagal bertumbuh. Hati-hati dalam hal itu. Sangat hati-hati. Bapak Ibu ya, saya sempat tegur istri saya waktu pulang dari ibadah WBI ya. Saya bersama dengan anak-anak ini lagi main-main gitu ya kan, senang-senang. Tiba-tiba istri saya pulang dari WBI itu datang dengan muka kejut-kejut, marah-marah begitu. Tiba-tiba sudah ngomel-ngomel sana ngomel sini. Saya masih diam. Ya. Habis itu kedua dia pukul Jason marah-marah nggak jelas. Ketiga dia marah, saya langsung bilang stop pergi ibadah WBI kalau model kayak begitu. Saya langsung bilang tidak apa, tidak didapat. Itu jadi berkat. Apa yang diajarkan kalau seperti itu? Betul nggak betul? Ya. Harus sesuai dengan pertumbuhan. Tidak ada kita bisa menjadi berkat, kita shalom luar biasa di gereja, tapi di rumah hati-hati, sangat hati-hati. Saya sangat menentang dalam hal itu dan saya akan menegur orang yang seperti itu. Harus hebat di gereja, harus hebat di rumah juga. Amin. Ya. Harus sesuai dengan karakter Kristus. Kalau kita tidak ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, ya, semua omong kosong kalau saya bilang. Amin. Ya. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 15, ada yang bisa Anda tolong bacakan Matius 5 ayat 15 sampai 16.
unta lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lanjut, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan ketika orang bercahaya, ketika orang membawa dampak, yang membawa gantang, yang menikmati terang itu siapa, Bapak Ibu? Dikatakan orang di dalam rumah. Ya. Ketika kita bertobat, ketika kita sudah menangkan dalam Kristus, kita membawa terang, bercahaya. Orang yang menikmati terang berkat Tuhan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, orang di dalam rumah. Nggak bisa kita, jadi hati-hati kalau di tempat ini. Anak ada bilang, wih, beta lebih suka lihat Bapak di gereja juga. Bapak di gereja luar biasa baik sekali. Lebih bagus katong semua tidur di gereja sudah. Ada terjadi seperti itu. Bapaknya majelis, ya kan? Wih, saya lebih suka tinggal di gerejanya karena bapak saya dia kalau di gereja benar-benar majelis, kalau di rumah su berubah lagi, su majelis juga tapi berubah manusia jelmaan iblis. Hati-hati, sangat hati-hati. Ya, karena banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan sudah disertai dengan kuasa Roh Kudus, sudah melayani pelayanan ke kanan ke kiri, ya. Tetapi ketika pelayanan saya jumpai Bapak Ibu duduk, itu bukan duduk dengan istrinya lagi, dengan istri orang. Betul kan? Betul? Terjadi. Makanya kayak saya kalau pelayanan kalau di Surabaya itu saya suka bawa istri saya, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau pelayanan KKR, mau diundang WLK, apalagi kalau ada cewek-cewek, kadang tangan saya dipegang gini, kuku luar biasa sekali pelayanannya. Istri saya itu di belakang dia kayak James Bond, deng 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 deng, ya kan? Luar biasa sekali, suaranya bagus, dipegang-pegangin tangan saya. Tameng saya, istri saya sendiri, ya kan? Kalau kelamaan langsung ditembak, dor gitu. Ya kan? Hati-hati dalam hal itu. Keluarga Kristen, karena iblis akan mencari celah. Instansi, saya mau bilang, gereja yang kuat itu adalah apa? Keluarga yang kuat. Ya. Gereja yang kuat, setiap kita akan menjadi gereja yang kuat ketika keluarga kita kuat. Tapi kalau keluarga kita berantakan, keluarga kita terjadi perceraian, keluarga kita terjadi perselingkuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Amin. Ya. Orang akan melihat bagaimana keluarga kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak. Ya. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, ada hierarki di dalam keluarga Kristen. Ya. Yang pertama itu Tuhan, ya. Tuhan kemudian memberikan berkatnya turun kepada suami. Ya. Dari suami dulu turun kepada istri dan anak-anak. Ya. Dan semuanya bekerja dengan baik. Berkat turun kepada suami. Suami dikatakan apa? Kasihilah istrimu. Istri dikatakan tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Orang tua jangan memberikan amarah, naikkan amarah kepada anak-anakmu. Dan ketika kita kerjakan dengan baik, fungsi dengan baik, kasih dalam keluarga dengan baik, beta percaya katong si perlu panjang lebar lain. Khotbah yang lebih hebat daripada ucapan itu adalah tindakan kita. Ngomong ini gampang Bapak Ibu. Saya harus bilang, bicara ini gampang. Yang dilakukan itu yang susah. Ya. Kemarin istri saya cerita, ada beberapa karyawan, nggak tahu betul atau enggak, tapi istri saya cerita beberapa karyawan bilang, ketemu suka ya lihat Cici dan Koko, suami istri kerja sama-sama, hidup sama-sama, melayani sama-sama, sampai ada yang bilang nanti beta mau menikah sama kayak Cici dan Koko. Ya kan? Orang melihat kita menjadi berkat tanpa kita menginjil, tanpa kita berbicara, sudah ada Yesus ada dalam diri kita. Amin. Ya. Kalau ada bahasa lermatang, ya orang lermatang itu ngomong gini, action is speak louder than voice. Kenapa saya bilang bahasa lermatang? Karena papa mertua saya gembala lermatang.
Ya. Perbuatan kita berbicara lebih tajam daripada perkataan kita. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ngomong di depan mimbar ini gampang Pak Bu, gampang. Tetapi melakukannya yang susah. Amin. Itulah sebabnya saya berdiri di depan ini. Kita bisa khotbah pelayanan ke kanan ke kiri, tetapi juri yang terbaik itu adalah keluarga kita. Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kehidupan saya di rumah, betul? Tapi istri, mertua saya tahu bagaimana kehidupan saya di rumah. Juri yang terbaik adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana saya bisa berdiri di tempat ini menyampaikan khotbah? Kalau kehidupan saya, bagaimana mertua dan istri saya bisa mendapatkan berkat? Kalau saya modelnya sama kayak orang-orang di luar. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama dari hierarki keluarga Kristen, dari Tuhan kepada suami, suami kepada istri, dan istri kepada anak-anak. Kita harus memiliki fungsi yang sama dalam keluarga. Yang pertama tadi yang saya bagikan adalah adanya buah pertobatan. Dan buah dikatakan buah roh. Ya, jadi dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, dan buah itu dihasilkan dari roh, bukan dari daging kita. Karena kasih dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih dari di dunia ini beda dengan kasih daripada roh. Bayangkan apa yang dikatakan kasih di dalam roh. Kalau orang tempeleng kita punya kepala, kita harus kasih juga pipi kiri. Kalau orang jahat sama kita, kita nggak boleh balas. Itu baru kasih. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu semua agama ajarkan Pak Bu, betul? Tetapi dalam kekristenan itu yang Tuhan mau, kasih yang benar-benar daripada Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 23. Saya minta ini ibu-ibu dulu, ya. WBI dulu baca sama-sama. Efesus 5 ayat 22 sampai 23, ibu-ibu baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, hai istri, tunduklah. Ya, Bu, saya mau tanya Ibu, itu huruf T setelah U itu A atau U? Habis setelah T itu huruf U atau A, Bu? Ya kan? Tapi kalau di rumah, nah jujur sekali Bu, ya jujur sekali. Bu, ibu-ibu nggak ada suaranya, Bu? Ya, Bu? Yang terjadi sering-sering, Ibu, tak? Oh ya kan, tapi di dalam firman Tuhan ibu-ibu sudah amat sangat jelas. Yang disuruh adalah tunduk. Saya mau tanya di sini ya, kita jujur di hadapan Tuhan. Adakah suami bapak ibu ya, suami ibu-ibu yang suruh ibu untuk jual diri? Adakah saya? Saya ada tuh. Adakah suami ibu-ibu yang suruh ibu untuk mencuri? Ada nggak? Nggak ada ya kan? Tapi kenapa Bu selalu dilawan? Ya kan? Selalu tanduk. Suami bicara apa? Selalu dilawan. Suami bicara lain, selalu dilawan. Ya. Suami tidak akan pernah bisa dimenangkan dengan sikap istri yang seperti itu. Ya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dikatakan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, ini calon hamba Tuhan juga Bapak Ibu ya. Calon hamba Tuhan luar biasa, Jesslyn. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang apa? Tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi dalam kehidupan suami istri, kalau istri dia dikit-dikit suami bicara apa bantah, suami bicara apa bantah, bagaimana suami bisa melihat berkat?
Bagaimana suami bisa melihat istri saya sudah di dalam Yesus kalau sedikit-sedikit dibantah? Ya. Suami dimenangkan ketika apa? Terjadi perbedaan antara istri sudah bertobat di dalam Tuhan. Ada sebuah cerita ini ya, istri dia dapat ilham dari Tuhan, ya kan, untuk menengking semua kuasa-kuasa roh jahat, ya kan. Waktu suaminya tidur dia coba berdoa, semua kuasa-kuasa iblis, semua dari jahat, semua perbuatan setan, dalam nama Yesus, tunggu aja sampai suaminya bangun. Bangun setan sungguhan. Tadi Ose bilang beta apa? Jadi ribut kasih begitu. Ibu nggak perlu menengking hal begitu dulu. Rubah dulu sikap dan kelakuan. Amin. Ketika suami, bersyukur kalau suami di dalam Tuhan, bersyukur kalau suami ada dalam gereja, tapi sabar, habis jangan suami ketawa-ketawa. Habis ini kita juga kenapa? Habis ini saya juga kena. Ya. Bersyukur kalau suami masih dalam satu gereja. Lah kalau tidak dalam satu gereja, suami akan bicara apa? Kamu di gereja diajar apa? Betul kan? Rubah dulu kelakuan. Rubah dulu sikap. Karena firman Tuhan sendiri juga dikatakan, suami akan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Kenapa beta bilang begini? Karena beta sendiri juga melihat bagaimana terjadi di tempat pelayanan saya di Surabaya. Dulu istri suami bagaimana, rusak bagaimana, tapi hari ini pergi ke gereja menyembah Tuhan, bahkan lebih sungguh-sungguh daripada istrinya. Karena kenapa? Istrinya ini memenangkan suami, dan itu terjadi. Bapak Ibu bisa baca, bahkan nonton di YouTube, banyak terjadi. Ya. Suami dimenangkan oleh karena istri. Tetapi kadang ada yang berpikir, ya kan, tapi Pak Pendeta, saya setiap hari dipukul, ya kan? Saya setiap hari dimaki, saya setiap hari dicaci Pak Pendeta. Saya mau bilang, Bu, waktu pacaran itu hari-hari makan kasbika, perkenalan setiap hari. Hah? Waktu pacaran itu, hari-hari waktu pacaran itu sebelum melanjutkan ke pernikahan, enggak, dengan suami pacaran tuh mengetahui dia punya sifat karakter kah, atau hari-hari cuma makan kasbi saja? Ya kan? Kalau sudah tahu memang sifatnya segitu, ya saya mau bilang hari ini, pikul salib, sangkal diri. Itu pilihan ibu-ibu. Ya. Jadi jangan pernah salahkan, Tuhan, kenapa Engkau berikan suamiku seperti ini? Waktu pacaran itu ngapain, Bu? Ya kan? Waktu pacaran itu kenal suami sifat bagaimana? Jangan waktu sudah menikah salahkan Tuhan. Amin. Makanya di sini saya dorong setiap anak muda, ketika engkau belum menikah, carilah suami yang takut akan Tuhan. Ya, setiap anak muda, mau perempuan kah, mau laki-laki kah, Arnold suara kencang, amin, mantap. Ya, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Karena saya lihat sendiri teman-teman saya dulu satu sekolah, dulu satu kampus gini. Saya mau menangkan ini pria ini. Saya percaya dia di dalam Tuhan, dia pasti dimenangkan. Dia pasti bertobat. Tapi hari-hari saya lihat statusnya hari-hari ini, aku sudah capek dengan semua kehidupan ini. Ya kan? Pikul salib, sangkal diri. Dan itu tugas. Karena ketika sudah perjanjian dengan Tuhan, sudah menikah, apalagi di dalam gereja, kita menyatakan janji di hadapan Tuhan, dan Tuhan ini sangat membenci yang namanya perceraian. Nanti kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika terjadinya perceraian. Bahkan berkat itu tidak turun dalam keluarga, yang turun malah bisa kutuk. Hati-hati dan amat sangat hati-hati. Nah sekarang bapak-bapak ini ya, tadi ibu-ibu tarik nafas dulu, Bu, tarik nafas dulu, Bu. Sudah ya kan. Sekarang bapak-bapak baca dengan suara keras Efesus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. Bentar, kayaknya bapak-bapak luyu nih ya. Tadi ibu-ibu semangat. Pak, PBI hati hamba som lagi. Yes, gitu. PBI hati hamba som lagi. Yes. Ya, bapak-bapak. Suaranya kurang kencang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia mengikat dengan air dan firman. Ya, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu ini sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat ini luar biasa. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat itu? Kristus menerima jemaatnya dan mengajarkan jemaatnya. Dan yang paling penting, Kristus apa? Memuridkan jemaatnya. Hari-hari ini banyak bapak-bapak yang saya mau bilang tidak memuridkan istrinya. Betul gak betul? Pikir, sudah, pokoknya tidak. Padahal sebenarnya fungsi suami itu adalah seorang imam, ya, seorang imam yang mengiring juga istrinya untuk berjumpa dengan Tuhan, memuridkan istrinya bersama-sama untuk pergi ke gereja melayani Tuhan. Bahkan dalam mengurus anak saja saya jumpai banyak sekali sudah itu istri punya tugas. Betul gak betul bapak-bapak? Bapak-bapak mukanya sudah kecut. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas. Ya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kristus mengasihi jemaat itu Tuhan Yesus tidak pernah membanding-bandingkan. Tetapi seringkali suami yang terjadi apa? Membanding-bandingkan. Wah, kamu ini kayak begini. Istrinya di sana itu loh gak kayak gitu. Betul gak betul bapak? Sukanya membanding-bandingkan. Ya kan? Meskipun ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Tetapi ini penting, ya. Fungsi suami, ya, tidak hanya kita hanya sekedar mencari uang, Pak. Tidak hanya sekedar mencukupi kehidupan keluarga, tetapi fungsi suami juga harus sebagai imam, memagari istri, memagari anak-anak. Bahkan ketika berkat yang kita dapat, yang daripada Tuhan itu hati-hati. Kalau kita dapat dengan jujur, ya, kita bekerja dengan jujur, kita kasih makan istri dan anak-anak, turun itu berkat. Tapi kalau kita dapat bukan dari kerja yang jujur, hati-hati, yang turun bukan berkat, tapi kutuk. Amin. Ya, ini sangat penting. Kasih di dalam keluarga Kristen. Ya. Mari bapak-bapak sekali lagi baca di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7. Ada yang bisa bacakan bapak-bapak dengan suara keras? 1 Petrus 3 ayat ke-7. Ada bapak-bapak yang bisa bantu saya untuk membaca dengan suara yang keras? 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, inilah bijaksana dari istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, Pak. Kenapa doa kita sering terhalang? Ya. Kenapa sering doa kita tidak terjawab? Karena Tuhan sendiri bilang, kalau kita tidak kasih, kita tidak sayang, kita tidak memberikan contoh, kita tidak memuridkan istri kita, doa kita terhalang. Dan ini firman Tuhan. Bahkan di dalam Maleaki, ya, dalam Maleaki 2 ayat 13 sampai Maleaki 2 ayat 14 ini saya ceritakan bagaimana seorang pria datang sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah membasahi mimbarmu ini dengan air mata? Ya. Tuhan, bukankah aku ini sudah datang berdoa kepada Engkau? Tetapi kenapa Tuhan Engkau tidak jawab doaku? Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Maleaki 2 ayat 14? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dengan apa? Dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi saya mau bilang, ya, kita bersyukur kita dalam Kristen ini tidak poligami. Ya. Sebenarnya Tuhan itu membenci yang namanya perceraian. Kalau zaman Israel, kenapa Tuhan akhirnya mengizinkan punya istri dua? Karena ketertengkukan. Ya. Melawan Musa, melawan Tuhan. Mau punya istri tua, punya istri tua, mau punya istri muda. Padahal dikatakan kenapa? Karena engkau tidak setia dengan istri masa muda, bukan istri muda ya, bukan. Istri masa muda. Jadi saya mau bilang hari ini, Bapak, Ibu, Tuhan sangat benci yang namanya perceraian. Kenapa Tuhan benci sekali perceraian? Berkat tidak akan turun.
Kenapa bapak-bapak doa tidak dijawab? Ya, karena kita tidak mengasihi istri. Karena kita tidak menjadi penolong istri yang baik. Karena kita tidak memuridkan istri. Kenapa ada pernikahan? Kenapa Tuhan menciptakan pernikahan di dalam keluarga Kristen? Ya. Ada orang terkadang berpikir beta menikah supaya beta bahagia, ya kan? Saya menikah supaya saya bisa lepas dari keluarga saya yang lama dan saya bahagia. Sebenarnya itu pemikiran yang salah. Kenapa sebenarnya Tuhan memberikan pernikahan? Satu saja, supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saja, nggak ada yang lain. Kenapa Tuhan menyuruh kita suami istri Adam dan Hawa diciptakan? Ya, sepasang untuk memuliakan nama Tuhan, bukan supaya kita bahagia, untuk memuliakan nama Tuhan. Ayatnya di mana, Pak? Mazmur. Nah ya Pak ya, cari catatan khotbah. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan, haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepadanya segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang di dunia, ini loh, keluarga dari Bapak Rino, beta berkati. Orang akan melihat, ya, beta mau punya keluarga seperti Bapak Rino, ya kan? Orang akan membuat perbedaan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita, keseharian kita menjadi dalam suami istri, dalam orang lain lihat kita punya keluarga hari-hari ini, jadi berkat atau enggak? Hah? Orang lihat kita berkelahi, ribut, atau orang melihat ada Yesus di dalam keluarga kita. Dikarenakan janji Tuhan itu luar biasa. Bahkan dari Daud lahirlah siapa? Salomo, yang dipakai Tuhan perkasa di bumi. Saya percaya setiap kita mau anak-anak kita perkasa di bumi, amin. Berapa banyak mau anak-anak kita perkasa di bumi? Coba kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya. Miliki fungsi sebagai suami, milikilah fungsi sebagai istri. Kasih Tuhan ada di dalam keluarga kita. Jangan kita gelepar menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tapi di rumah itu bahaya sekali. Ya. Karena saya kenapa? Bagi saya sangat menentang sekali dengan sikap-sikap seperti itu. Karena saya juga melihat figur dari teman-teman, bahkan gembala saya yang lama, saya lihat semuanya, keluarganya bagaimana. Kakak rohani saya lihat bagaimana. Dan itu harus sama di gereja dan di rumah, harus sama. Amin. Bilang coba, saya harus sama. Ya, mau di gereja, mau di rumah, jadi berkat. Amin. Ya. Dan ini sekarang bagaimana anak-anak terhadap orang tua. Ya. Ada yang bisa bacakan? Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dan firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, hai anak-anak, dikatakan tadi kan saya bilang hierarki dalam keluarga, suami, istri kepada anak-anak. Anak-anak harus apa? Hormati. Dan hormati orang tua. Jangan pisahkan orang tua kita dengan mertua, Pak. Ada amin? Ya. Orang tua dan mertua itu sama. Mungkin secara materi saya tidak bisa membantu mertua saya, tetapi secara tenaga saya bisa bantu mertua saya. Ya. Jangan kita membeda-bedakan. Dan orang tua ya berkat. Kenapa
Tuhan sampai mengingat Salomo ketika Salomo salah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Oleh karena ayahmu Daud, makanya aku tidak menghukum engkau. Karena kenapa? Karena Daud. Tuhan perhitungkan. Itulah sebabnya kita harus hormat kepada orang tua. Ya, kalau orang Batak ya, Bang Sandi pasti tahu. Ya, orang Batak itu yang paling dibangga-banggakan itu adalah anak pertama yang laki-laki. Ya, dan sedangkan saya ini anak yang paling bungsu, yang paling bawah. Ya, saya sendiri merasakan, istri saya sendiri sudah juga merasakan. Ya, sebenarnya terjadi yang namanya itu pilih kasih dalam keluarga. Dan saya sendiri merasa bagaimana dulu kakak saya kuliah dan pada saat itu saya masih SMA. Kebutuhan lebih diutamakan ke kakak saya. Semua kuliahnya sampai saya karena pada saat itu perekonomian dari keluarga sempat jatuh. Ya, jadi saya disuruh, Ron, kamu dipindahkan sekolah yang dulu SPP saya 1 bulan 1.500.000 setiap bulan, dipindahkan ke sekolah yang harus bayar cuma 150, jauh sekali. Karena papa mama mau fokus dulu, kamu punya abang ini kuliah. Tapi saya sebagai anak iya, tetap turun. Sampai sekarang, sampai hari ini saya sekarang sudah berumah tangga dengan kakak saya yang dulu dikuliahkan. Saya tetap kirim nominal dengan uang yang sama seperti kakak dulu. Kakak saya bagikan setiap bulan kepada mama saya. Saya di Somlaki, kakak saya di Jakarta. Saya lihat kakak saya kirim berapa, saya juga kirim berapa. Itu ada bukti apa? Kita hormat sama orang tua. Amin. Meskipun terjadi pilih kasih, meskipun terjadi, karena dikatakan apa? Supaya panjang umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Setiap kita, saya percaya setiap kita pasti merindukan panjang umur, bahkan melihat generasi anak kita untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mau kita punya panjang umur, hormati orang tua. Amin. Setiap anak-anak di tempat ini, ya, bagaimana kita bisa memenangkan orang tua kalau setiap kita pulang sekolah nilai kita merah semua? Orang tua nggak akan bisa dimenangkan. Bagaimana kita di gereja bagus, tapi kalau di rumah ketika disuruh nyong beli cabai dulu, sing kita mau ada war ini, kita mau perang dulu ini. Bagaimana bisa menjadi berkat? Betul nggak betul? Saya bisa memenangkan papa saya dulu sebelum meninggal karena saya mempraktekkan ini. Dulu terjadi gesekan memang saya dengan papa saya, karena kenapa? Papa saya nggak mau saya kuliah teologi, nggak mau saya sekolah hamba Tuhan. Papa saya sudah suruh saya kuliah hukum. Ya, dibilang kuliah hukum itu masa depan lebih bagus, menjanjikan. Nanti kamu tuh orang Batak, kamu jadi pengacara, kamu itu pintar bicara, kamu itu pintar berdebat, kamu jadi pengacara. Papa saya bilang kamu jadi hamba Tuhan itu hari-hari itu cuma minta sumbangan. Papa saya bilang begitu. Tapi saya tetap memilih pas saya menjadi hamba Tuhan. Terjadi gesekan, papa saya nggak suka saya. Tapi akhirnya setiap hari saya merendahkan diri. Papa saya datang ke rumah, saya pijat kakinya, saya kasih dia minum. Hormat sama orang tua. Orang tua dimenangkan. Sampai pada akhirnya yang dulu papa saya nggak mau saya jadi hamba Tuhan kuliah teologi, papa saya datang. Waktu saya kuliah ijazah S1, dia datang di sebelah saya, foto sama saya. Papa bangga sama kamu. Dari yang dulu nggak setuju, dibilang kamu ini akan jadi orang minta-minta, kamu ini jadi hamba Tuhan, nggak akan punya masa depan. Tapi hari ini Tuhan yang pelihara saya. Karena Tuhan kita dasar. Berikan tepuk tangan dulu untuk hormat. Sikap kita menunjukkan bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita kalau kita sendiri saja melawan orang tua. Betul? Ya. Ini ada sebuah video, bisa dibantu, mungkin lampu bisa dipadamkan dulu ya. Volumenya. Volumenya mungkin bisa dibantu ya. 首先，你要有充沛的体力，长时间站着，还要经常弯腰。弯腰是Orang wawancara, ditanya mau terima kerja, 一周工作要135小时以长。 pekerjaan yang paling susah. 一周期间1天24小时，并且工作在工作状态，这样的话，那1天365天要上班吗？那都没有休息的时间。 Kerjanya tidak ada libur, setiap hari kerja.
五一国庆、春节你都没有，所有的国家法定假日你都没有。那你这样的话也不合法，国家它有规定。肯定合法。那总归要有吃饭呀、睡觉呀。你只有在其他不是吃完饭的时候，你才能去有时间吃饭。那我们就搞个更高的要求，谈判技能和这个人际交往能力，你还要具备金融、烹饪、医疗和文艺方面的能力。他是做饭，还有会医疗，对，让你的客户，让你的客户，我第一时间给他做饭，还要做好饮食。 Main mula apa kita harus kasih mereka. 你要第一时间判断。 Semua kita lakukan. 你这个太少了，这个确实。 Kerja apa ini? Kerjanya ngelantur. 新鲜硕士，不能在共产环境中工作，你还要放弃你现有的生活，符不合法律要求？ Kerjanya terlalu kejam. Ada orang yang bisa melakukannya. Mau digaji berapa kerja kayak gitu? 薪资能定在多少？至少的50000。 Kerja bayar harus 50 juta. Dia bilang miliar. Dibilang berapapun saya nggak mau. 但是在这个市场，就是受益人在做这个工作，知道他是谁吗？ Kamu tahu kerjanya itu siapa? 不知道，是妈。 Bekerja tanpa minta digaji, ya. Setiap hari lihat anak, urus anak, tidak meminta balasan. Ibu, kerja 24 jam jadi orang tua itu susah. Karena kenapa? Saya sendiri sudah merasakan ketika menjadi orang tua. Ya. Bagaimana anak jam 2 bangun nangis, kita harus lihat dia lagi. Padahal bangun pagi-pagi jam 7 harus pergi toko bekerja. Ya, hormati orang tua. Amin. Pekerjaan yang sangat susah itu menjadi orang tua. Respect sama orang tua, hormati orang tua kita. Jangan pisahkan antara orang tua dan mertua. Maka umur kita panjang. Amin. Ya. Lanjut. Nah, ini sekarang bagaimana bapak-bapak kepada anak. Coba minta tolong bapak-bapak sekali lagi bacakan Efesus 6 ayat yang keempat. Ada salah seorang bapak yang bacakan buat kita semua. Efesus 6 ayat yang keempat. Ayo bapak-bapak, gak perlu pakai mic, gak apa-apa Pak. Kita semua keluarga dalam Tuhan Bapak ini. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, dikatakan hai kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah anak. Saya mau bilang hari-hari ini termasuk saya sebagai bapak. Termasuk dulu bapak saya itu didiknya militer ya. Nggak tahu salah apa, nggak dikasih tahu salah apa, yang penting tampelin sana, yang penting hajar, hantam, pukul sana, pukul sini, tapi nggak dirangkul lagi. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu anak-anaknya hebat, bahkan kita punya HP, kita punya pakai Windows, kita punya bahkan nuklir, itu dimulainya dari Yahudi, dari Israel, karena figur bapak yang mendidik anak-anak, mengajar dia, nasihati dia. Saya coba praktekkan ya Bapak Ibu. Ketika Jason ini dia nakal ya kan, istri saya suruh bikin dong saya biru-biru lah badan ini kan. Hantam ini kalau sudah ada biru-biru pastikan mamanya bukan saya. Tapi saya coba praktekkan ketika anak saya mulai melakukan kegiatan hal yang tidak pantas, dia banting sana banting sini. Saya tatap matanya tajam-tajam, lihat dia menangis, saya ajar salahnya apa, kasih tahu dia salahnya apa, tanpa saya pukul ya, saya ajar tahu, sudah tahu salah, begini jangan bikin lagi ya, iya, besoknya nggak bikin lagi. Dengan sangat jelas dikatakan apa, ajarlah dia dan memberikan nasihat. Ya. Tapi yang terjadi bapak-bapak sering-sering apa?
langsung tempeleng lah, langsung pukul. Karena memang saya juga dapat itu dari bapak saya. Bingung bapak-bapak ini harus bikin anak ini bagaimana. Tapi memang firman Tuhan sudah sangat jelas, harus memberikan rotan kalau anaknya sudah nakal berlebihan. Tetapi kalau masih bisa diajar, ajarlah dia dengan didik, dengan nasihat. Ya, kasih tahu secara tegas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan fungsi bapak-bapak. Ya, bapak-bapak tahu kenapa banyak anak-anak ya wanita yang pada akhirnya besar, dia bisa tidur dengan pria yang dicintainya tanpa dalam pernikahan karena dia kehilangan figur bapaknya. Ada generasi yang namanya fatherless. Bisa disurvei, coba cari perempuan-perempuan yang bisa tidur dengan pria lain. Bagaimana hubungannya dengan bapaknya? Bagaimana seorang anak, termasuk saya, bisa nakal di luar karena tidak ada kedekatan antara ayah dan anak. Saya belajar bagaimana saya nanti punya anak. Saya mau anak saya perkasa di bumi dan menjadi berkat. Amin. Bapak-bapak rindu setiap anak kita luar biasa di hadapan Tuhan. Coba bapak-bapak yang rindu lambaikan tangan. Bapak-bapak yang rindu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah. Stop berpikir anak urusan istri. Stop. Ayo ikut urus anak. Amin. Itu bagian kita juga. Saya memang secara tidak dipungkiri memang saya berat. Saya sendiri saja kalau istri saya pelayanan singers, saya kira sama anak-anak, itu Jason baru saya pakai popok yang Jason sulari ke sana kemari kan. Memang bingung. Ya kan? Tadi saja waktu diwawancara saja ada bapak-bapak langsung bilang, saya mau digaji berapapun saya juga tidak akan mau. Karena memang kita bapak-bapak seperti itu. Tetapi kita belajar. Ya, anak juga pemberian daripada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik dia. Ya. Dikatakan stop fatherless generation. Ayah ikut mengasuh. Dan saya yakin itu terjadi. Ada bapak-bapak di sini yang nggak mau ikut urusan. Pokoknya urus istri sudah. Pokoknya sudah ada baby sister sudah. Teman-teman saya juga ada di situ, banyak sekali. Ya. Ayah bapak-bapak, fungsi kita sebagai imam. Ya. Fungsi kita memuridkan istri, fungsi kita memuridkan anak-anak, dan berkat ketika turun dari ayah mengalir sampai anak-anak. Ya. Kemudian ini lanjut lagi, ya Paulus mengajarkan karena di dalam satu rumah itu ada suami, istri, anak-anak, dan juga Paulus pun menyinggung di dalam ART, asisten rumah tangga. Ya saya bacakan. Efesus 6 ayat 5 sampai dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus di dalam satu rumah. Dan memang terjadi dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, ya seorang ART bisa memenangkan satu keluarga, yaitu apa? Siapa? Naaman. Naaman itu tercatat di dalam Alkitab. Dia akhirnya percaya kepada Allah YHWH. Karena kenapa? Karena pembantunya, asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangganya ini mencuci baju dari Naaman, dan dilihat bajunya Naaman ini ada kusta. Dan dia menceritakan kepada istri Naaman bahwa kami punya seorang hamba Tuhan, kalau dulu imam, ya ada Imam Elisa yang bisa menyembuhkan sakit ini. Akhirnya Naaman ini dia pergi ke raja. Naaman ini orang Aram, dia pergi di raja Aram untuk meminta izin keluar untuk bertemu dengan Elisa. Pada akhirnya Elisa menyuruh dia masuk di sungai Yordan. Dia menyeburkan diri ke sungai Yordan selama 7 kali. Dan akhirnya kusta itu rontok dari tubuh Naaman. Karena kenapa? Karena asisten rumah tangga. Jadi jangan kita berpikir, beta kerja dengan orang, sudah begitu saja. Tuhan menyuruh juga, hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, orang di rumah juga bisa diberkati. Kenapa Yusuf bisa menjadi berkat sampai bisa jadi pegang kerajaan Firaun? Karena Yusuf dia taat, dia bekerja dengan baik. Firaun mendapatkan berkat. Naaman kita percaya dia mendapatkan berkat, bahkan dia percaya asisten rumah tangganya karena asistennya dia bekerja dengan baik. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego sampai Raja Nebukadnezar menyuruh pada saat itu kerajaan Babel
untuk tidak menyembah Allah lain setelah masuk di kerajaan api. Karena raja dia diberkati oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka taat bekerja dan raja diberkati. Amin. Paulus pun menyinggung di dalam sebuah rumah, suami, istri, anak-anak, bahkan sampai ART, asisten rumah tangga, semuanya berfungsi dengan baik. Kita percaya ketika kita semua berfungsi dengan baik, kita nggak usah khotbah di luar, kita nggak usah ngomong panjang lebar. Ketika orang lihat rumah tangga kita, wah, rumah tangga ini boleh ada Yesus di dalamnya, kita mau kenal, kamu bukti Tuhan siapa. Amin. Ataupun karyawan sendiri, Tasya cerita, dia ada cerita, dia senang lihat ketong. Oh ya, dia begitu saja. Dia bilang dia, ajar toh, karena Yesus, karena Tuhan saja. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, selain tadi kita harus memiliki yang namanya buah pertobatan dalam setiap kehidupan kita, ya, Tuhan juga menyuruh yang namanya doa secara terus-menerus. Ya. Ada seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini adalah istri daripada Elkana. Istri pertama, istri kedua itu ada namanya Penina. Ya. Istri keduanya ini Penina ini kayak peternakan, setiap tahun kasih anak buat Elkana. Ya kan? Makanya Elkana dia sayang sama Penina karena kasih anak terus. Sedangkan Hana ini nggak punya anak. Ya. Akhirnya Hana, apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang ke bait Allah, dia berdoa, dia menangis, dan pada saat itu Imam Eli lihat dia, dipikir Hana ini dia mabuk karena masih siang, padahal dia menangis berdoa di hadapan Tuhan. Untuk apa? Berikan kami anak. Saya mau bilang di sini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sikap kita sudah memberikan contoh dan teladan yang baik, yang bisa merubah hati itu cuma Tuhan. Senjata utama orang Kristen, orang percaya, itu Tuhan. Kita punya lutut untuk menangis di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat saya bercerita pada saat itu tumbuh daging di dalam diri saya, itu tidak serta-merta saya berdoa langsung sembuh. Saya berlutut nangis di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya cerita sama istri lihat ini daging dari mana? Istri saya pada saat itu juga bingung. Nanti katong pergi cari dokter bedah, sudah dicek itu apa. Tapi ketika saya berdoa, terus menangis di kaki Tuhan, terus menangis di kaki Tuhan, hari ini daging di dalam tubuh saya itu hilang. Saya kasih tunjuk sama istri saya. Padahal pada saat itu saya beraktivitas, badan sulai lain, badan sakit-sakit, rasa kayak bagaimana. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, kita punya lutut, kita menangis di hadapan Tuhan, itu adalah senjata yang utama. Dan Tuhan sanggup mengubahkan. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak, ya, karena saya sendiri juga punya teman dulu, ya, dia suami, istrinya yang diperawat, istrinya dia selingkuh sama dokter. Jadi teman saya ini mengizinkan istrinya untuk bekerja di rumah sakit, istrinya diselingkuh sama dokter. Tahu apa yang dilakukan teman saya? Teman saya nggak mau cerai, istrinya terus pergi sama dokter itu. Teman saya ini dengan besar hati, dia menangis di kaki Tuhan, terus menangis di kaki Tuhan, terus menangis di kaki Tuhan. Istrinya kembali, dan mereka sekarang sama-sama melayani Tuhan. Cuman karena kenapa? Tuhan yang bisa mengubah hati. Amin. Beta percaya pasti kalau bapak-bapak model begitu, bapak-bapak yang sudah keras hati, ya kan, beta pikir, oh sudah istri pergi, saya sudah, beta cari wanita lain. Betul bapak-bapak? Tapi saya lihat teman saya ini, dia luar biasa. Dia menangis di kaki Tuhan. Tuhan kembalikan istri, Tuhan kembalikan. Secara materi teman saya memang tidak, uangnya kalah sama dokter itu, dokternya uangnya banyak. Tapi karena dia tahu firman Tuhan, ya, di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan, di dalam agama Kristen, Tuhan membenci yang namanya perceraian. Teman saya cuma bilang, beta kasihan nih, beta punya anak-anak. Jadi dia mau bertahan dan dia bawa di dalam doa. Dia menangis di kaki Tuhan, dan hari ini mereka berdua sama-sama melayani Tuhan di Surabaya. Mari setiap kita berbagi, ketika kita punya fungsi yang sama, kasih Tuhan, ya, sebagai suami, sebagai istri, orang tua kepada anak-anak terhadap orang tua, dan orang akan melihat Yesus
ada dalam keluarga kita dan kita menjadi dampak, menjadi berkat buat orang. Berikan tepuk tangan terbaik buat orang. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan dan kita bisa terapkan dalam keseharian setiap kita. Saya undang pemusik, untuk kita datang kepada Tuhan.